Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh berkumpul selaku umat Tuhan. Bersyukur atas segala kasih Tuhan yang boleh dianugerahkannya bagi kita. Kita boleh ada saat ini karena Tuhan yang berperkara, karena Tuhan yang selalu menopang dan melindungi kita. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita dengan penuh sukacita melakukan lagu ini. Boleh kita bertepuk tangan. Pertolongan kita dalam ibadah pada sore hari ini adalah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Kristus dalam tuntunan Roh Kudus menyertai kamu semua. Menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Tentu kalau ditanya tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mungkin kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Begitu banyak berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Dan kebaikan Tuhan itu menjadi bukti bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita menjalani perjalanan kehidupan ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau
Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku sukacita dalam sukacitamu, dan supaya aku bersama-sama diriku sendiri. Amin. Satu hal yang rindu berdiam di dalam. Mangka marampa mitaranak kemay ngomongan. Mitaranak ng karang pengkarangan na. Mitaranak ng karapun na. Mitaranak ng karang mintuk kamabandaran kapusakan. Tutontong susonda situ kakpurhan po iti mayak ng katuan. Mitaranak situang kamasok anami. Mitaranak situang kamalampuran lang pangantak na penamasal. Opo may tumintuwa kan pantaranak. Tumang kami papayang lapit ay mintu taw min dekombongan manggasa. Menda di misa tanda kumua mui sang lambak bilok. Tak milambak len mi dekombongan. Umpanun kita may pasan katuan. Tumang kami patagiran lako kali simisa-misa. Mi pasipulungkan lang tema kareng-kareng umpeng kalangkay. Tarima itu Pak yang kiu po amin dari misa pemang sarung diologi.
Si tetena tememintu kamamalira lagi tahbiskan di gereja pirang-pirang alolote naungan ni napasipulukan ulin di pena masalah ulang nandungan kadang ni si tetena tetapang kapamanan din naupang nasa wakakana mendari kamakabiran di Allah mendari karapasan kami kadang-kadang kemudian pena masalah bilang saja yang mengalami pirang ini pangendor yang buang bilang nanti mau potete sang anak Yesus Kristus lakuan be dosu. Amin. Saudara-saudara, saya memilih teks Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Amin. Di tangan saya ada balon. Ini bukan barang baru karena setiap anak-anak atau bahkan mungkin kita yang sudah dewasa, oma opa ketika birthday party itu menggunakan ini. Saya tiup dulu beberapa. Ya, sebelum balon ini, katakanlah sekarang kalau dipompa pakai alatnya, tentu yang dikerjakan seperti tadi, dipamuruk dengan penuh kehati-hatian supaya balon ini bisa membesar sekaligus tidak pecah. Ada yang
lebih besar, ada yang sedang, dan ada yang kecil. Maksud saya seperti ini. Kalau ibu bapak memperhatikan cara saya tadi meniup balon, bukankah sebenarnya itulah aktivitas hidup kita setiap hari? Ibaratnya balon ini adalah kita, dan kita berupaya memperbesar apa yang ada kita. Kita kemudian berupaya untuk memperbesar eksistensi kita di hadapan orang lain, memperbesar rumah kita, memperbesar penghasilan kita, memperbesar pendapatan kita, memperbesar pangkat kita, memperbesar kedudukan kita, dan semua hal tentang kita baiknya diupayakan supaya dilihat orang semakin besar. Yarina di pari-pari mali mengkarang, yarina di tongani mas sambayang, yarina di tongani tang mekata akak tang mekaboy ondak aseng, supaya balon kita semakin hari semakin besar. Dilihat orang, supaya lihat hidupnya semakin hari semakin besar. Satu-satunya yang tidak diperjuangkan membesar dalam hidup setiap hari adalah istri atau suami. Mataku kiki kapoy tu beneta bahtu moneta. Sabab akan muda tu tahu yang namanya menikah tu istrinya 48 kilo. Namang kami nikah 84 kilo. Ada ini magasa tak. Makanya yang nak kurus patu benena, nak kuah hey baby, selamat pagi sayang. Yang nama lompong itu nak kuah susi bangang ku bayi doko. Atau dari sayang menjadi loyang, sebab kapong. Itu yang kita lakukan. Bagaimana caranya supaya kita besar? Tapi perhatikan, ketika kita berupaya memperbesar balon ini, sekaligus kita berupaya untuk menjaga supaya dia tidak pecah. Bagian kedua yang saya mau tunjukkan adalah memang benar ketiga balon ini ada yang besar, kecil dan besar, sedang. Dan kadang-kadang kita merasa bahwa yang besar inilah yang hebat, yang besar inilah yang spektakuler, tapi pemarangai, peniti teh, bitiki bangari. Satu hal yang sama dari ketiga balon yang tadi besar, ternyata ketika dia pecah sama-sama kosong, sama-sama tidak ada isinya. Di mata kita ada yang besar, di mata kita ada yang sedang, di mata kita ada yang kecil, tapi yang nates semua data ya paling apalah. Bayangkan kidikoi berupaya bekerja sebaik mungkin setiap hari. Nah yang paling itu ditampung adalah angin. Ya paling itu di pertama balon katuan adalah sesuatu yang hampa kosong tak isi nalan. Di tiro bangari kumua kapua, tapi yang nates semua tak apalah. Itu kan benar. Jadi kita bertanya begini, si tonganna apa rakyat paling itu didapat? Apa yang kita kejar? Nah kalau seperti ini tadi, yang ada adalah ternyata wika bomba susi, nah angin bangsian. Sesaat saja kita besar di mata orang, tapi rentan pecah, peniti bari, selesai dan semua tidak ada gunanya lagi. Itu yang sebenarnya disebut hidup ini. Kalau direnungkan lebih mendalam, susi banget itu sama bahasa kimia raka iparaka fata morgana. Takwa tu dia napa ditiro, tapi yang nabilang di ulako taya. Jadi di PKPoi ditiro tu mayapa jokalena, di PKPoi te gedung gereja, di PKPoi te bananta, di PKPoi te jabatan, di PKPoi te kedudukan. Tapi pada akhirnya semuanya ketika ditese dengan peniti kecil, mana kaya pada apa? Fata morgana, sesuatu yang seolah-olah ada tapi ternyata tidak. Nah bayangkan hidup kita seperti balon, takwa koden napalan, tapi ternyata kosong, tidak ada. Lalu tiba-tiba Yesus bilang, dalam hidupmu yang seperti fata morgana itu, kau harus menyangkal diri dan memikul salib. Model hidup seperti apa? Betul ya? Kita ternyata hanya mengumpulkan angin setiap hari. Kita mengejar ternyata sesuatu yang kosong tiap hari, hanya besar sesaat. Lalu tiba-tiba Yesus datang lagi mengatakan, yang kau lakukan dalam hidupmu yang seperti
Hidup seperti apa itu yang mau dijalankan? Kan begini, kita ini ibu bapak disebut Homo sapiens. Homo sapiens itu hewan atau makhluk yang berpikir. Artinya kita disebut hewan atau makhluk yang punya akal logika yang digunakan untuk memetakan sesuatu. Bahkan misalnya seorang sosiolog namanya Auguste Comte menyebut manusia itu serigala, Homo homonisosis, tapi dia membuat antitesanya Homo homini lupus. Dia membuat antitesanya Homo homonisosis. Seseorang itu disebut serigala. Yang lain di Toraya agak tak di sana serigala. Kan yang di Toraya yang nama ini di sana batik pare. Yang namanya di sana Jakarta. Batu pada di sana batik pare tuba ini. Sabah ya tuba ini biasa susi batik makan lumbasi. Nah yang namanya batu pada di sana Jakarta. Sebab Jakarta noni kalena kenanu nakua kiu. Nah dirampoi ya moto na dong manga matumbar itu tahu kebongi anak-anak muda kita malah di Jakarta di tempat ya. Londak asolana. Londak sambaraan. Bayangkan ya, kita disebut Homo sapiens, hewan tapi punya pikiran. Bahkan di Toraja sendiri selain jangkar dan batik pare, yang tamakani-kani biasa juga disangit tahu asu, begitu kan? Masih pasipa asu tinde, ya mikir kon itu anak-anak susi bangku kuasu, nah yang beken ada asu juga. Itu antropolog menyebut kita sebagai Homo sapiens, maksudnya kita hewan yang berpikir. Untuk apa ini berpikir? Untuk digunakan supaya hidup kita bisa jadi baik. Begini, ada orang mengadakan resepsi perkawinan, lalu sementara antri makan, demi tu opa-opa misa nala sup, karena di kota matua ya di padolo. Nala sup na parokko piringna, buda mojong piringna, buda duka mutuduk manuk, tapi masa bang pa nagerok te mangkul sup. Orang di belakang lama sekali antri karena gelisah, ditegur. Tabe opa, kenapa opa lama sekali ambil itu sup? Nah ada mie daging ayam di bawah, ada mie supnya. Nah kuami opa, saya tidak lagi cari daging ayam, tapi gigi palsuku jatuh ke dalam. Itu ku cari, makanya ku gerok-gerok. Kira-kira pertanyaan saya, dem para katola mau rekat di sup. Dem para katola mau rek. Matumbai. Magigi mo, sabah dem mo gigi pals lang hindi bilang mo rin. Si lempo bang melo na jo. Yan ang pagkada kini lempo elo kan dito pinanyan dolo. Ikon pagkada susi wai salu. Lolong kaya loke wongi pa bisa di sonday daw sige Pak Robi. Susi Pak Robi lempo elo na ke wongi. Yang begitu-begitu itu tidak akan kita terima. Kenapa? Karena tadi kita sapiens, kita punya pikiran. Pikiran ini yang membuat kita lamoreo panalik desuk. Pikiran ini yang membuat kita, kalau saya katakan sama Pak Robi tadi lagu itu, kenapa dia bilangkan saya begitu? Kenapa kita berpikir kritis? Kenapa kita merasa tidak enak? Karena kita punya pikiran sapiens. Jadi itu, bayangkan ya, kita bekerja karena kita punya pikiran. Kita menangkal sesuatu, memikirkan sesuatu, lah bisa rakate layak atau tidak, karena kita sapiens. Nah, menariknya ada orang teman saya namanya Abraham Maslow dari Amerika. Dia bilang begini, dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan sapiens, makhluk yang berpikir ini, Maslow memetakan 5 kebutuhan yang disebut Homo sapiens. 5 kebutuhan. 5 kebutuhan itu dia bilang yang pertama fisiologis. Ada yang kedua kebutuhan rasa aman. Yang ketiga kebutuhan sosial, rasa memiliki. Keempat itu kebutuhan penghargaan. Dan kelima itu kebutuhan aktualisasi.
Jadi dalam rangka mengembangkan hewan yang berpikir ini yang kita sebut manusia, ternyata menurut Maslow dia mengatakan ada 5 hal yang akan diupayakan manusia tiap hari untuk mempertahankan dirinya. Yang pertama tadi fisiologis, yaitu fisiologis prinsipnya bagaimana supaya saya bisa makan, bagaimana supaya saya bisa minum, bagaimana supaya saya bisa bernapas. Nah itu yang kita kerjakan tiap hari. Bagaimana supaya ada suplai makanan di rumah kita, bagaimana supaya atau apa dikandang tiap hari, dan itu harus kita penuhi. Kalau tidak ya salah. Kan yang generasi tahun 2000-an, generasi Alpha, baik tak menalani tulisan alasan. Yang generasi tahun 80-an ke bawah nalani patotu pas sang dalle, pas sang dua. Nah yang nambai sa tomatua sola dua jo, yang nanti bebo kapang bas sang toko nalai untuk dalle na profit kalau otok. Kalau dulu sekarang anak-anak nggak tahu lagi. Prinsipnya kebutuhan fisiologis itu harus ada makan. Kau tidak bangun ya acara pentahbisan, anggaran apa yang paling besar? Anggaran apa yang paling besar? Konsumsi, karena itu harus dipenuhi. Tidak bisa tidak, itu yang pertama. Bahkan pernah kadang-kadang kegiatan ibadah, nah kau itu MC, kita tiba di acara yang ditunggu-tunggu. Apa itu? Makan ditunggu-tunggu sampai ada corona. Nah kau ibu-ibu Columbus batu Indoput. Tak ada yang manggasak Indoput. Tidak jauh beda sih maksudnya. Mengapa konsumsi ditunggu-tunggu? Apa di pekutanan kemalik bertamu lakukan tahu? Nasu. Memang Maslow dia itu orang Toraja. Yang ditanyakan adalah makanan, adakah makanan? Sampai den cerita den tomak toratu kabungnya mong baik itu sang pulumi sang bungi. Kau diterima mau sama saya mau toratu, tapi langsung disuamali mama. Nah itu banodolo kan banua kamaca apa? Jadi mama ni parate. Atau nama mama korok kami di toratu. Korok. Pirang juga pakai korok. Tapi tiba-tiba itu korok na berubah lapar. Nah kami itu monena pirang ngiri korok nanti dia kayaknya lapar. Nah kami itu binena. Nah tidak ada apa-apa di dapur. Habis mie semua. Nah kami itu korok nanti toratu. Nah telur. Oh, dia patah mana? Dia patah mana mengarang jong suluh. Jabang muala, ambilkan telur. Tapi nokom tu binena, nah kayu bakar kena hujan. Tak mau kayu, kepalan don. Nah kami korok nanti tahu pagar. Oh ya ada di alam para total lo di dadar. Maka to ditundan te toratu. Tapi Pak milik kami, kumande takoto tang jali kami. Masa kumande to nang pakamondodar te tallo ta edu kam tubo na kabang pitumonena parokwe mati parokwe ki bulu bang mola balangan nanti bini na sa panapuan nang pakamondo nam te na ta mo pa na kabang taro tambah masa na ko tambah mati lampu berdirilah ini istrinya pergi mabisi muku tambah na ta mo apa lo dapo mangka mana na pokada ha adu lampu tania monena tidak bisik itu ratunna ada di betul. Tapi memang kamu itu tadi karena memang tidak bisa, itu lapar itu tidak bisa disembunyi. Biar bagaimana, kita butuh itu. Pokoknya labiran dia wasiri kela. Tak ada kumande. Kenapa ada orang mencuri? Karena perutnya. Kan begitu. Tapi dia tidak toratu, nang kurang ajar liu. Mengkomi kumande to malio mama. Dia tuh nama mana tulisnya korok na berubah transport. Tidak gua gak ada transport panitia. Bayan hadir lah bini lo. Tapi sekali lagi nantinya bisa dihindari itu kebutuhan makan. Itu yang kita perjuangkan tiap hari. Itu yang kita kerjakan. Suka atau tidak, itu yang kita kejar, itu yang kita cari. Kenapa kita mau kerja, pergi merantau, pergi sekolah ya karena itu. Kalau di sini ada orang-orang yang pernah sekolah di kota-kota besar, biasa di kelompok ADI. Awal bulan makan sari laut, pertengahan bulan makan sari mie, akhir bulan makan nutrisari, penunda rasa lapar. Itu banyak. Bahkan misalnya dia tahu lamar, nah di kotanya itu
kala di Patama Urin. Karena memang itu yang mendasar, sangat prinsipil. Itu yang pertama. Kita berjuang tiap hari dengan pikiran, dengan tenaga, dengan segala daya pada kita karena mau makan. Yang kedua, apa yang disebut oleh Maslow dengan istilah safety or security needs, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan merasa terlindungi. Intinya manusia berupaya melindungi dirinya dari berbagai potensi bahaya. Kenapa kita mau jadi anggota jemaat Manggasak? Karena kita merasa aman di sini. Kalau kita tidak aman, kita akan pindah. Mengapa kita mau tinggal di Makale? Karena kita merasa aman di sini. Mengapa kita tinggal dengan seseorang? Karena kita merasa aman dengan orang itu. Kan yang dari mulai jalan dengan gebetan atau mulai mendapo, mulai menikah dengan orang karena kita merasa aman dan nyaman dengan orang itu. Oyame ke pasangan anak muda nyaman dengan Anton tapi cinta dengan Iwan. Nah, nasanga solatnya memang untuk bagatal. Yang nama setorai berkuah makatik. Kan dia bedanya tapi bayi tak ada memang sebenarnya itu ampun berkuah antara nyaman dan cinta. Beta dilema harus pilih yang mana, cinta dengan si A tapi nyaman dengan si B. Bagaimana gitu. Makanya kan sekarang ada istilah janda pirang. Toh. Tapi kan kurang ngajar istilah sahabat. Janda mana bisa nggak pirang ya itu duda. Apa? Duda birang. Dulu-dulu ada istilah pelakor. Apa toh? Berebut laki orang. Nah yang nalai bini atau apa sana? Peikor. Yang na pacarna apa? Pepacor. Peparu mereka lu. Kalau dulu kan aman itu, makanya ada meme anak muda menjaga jodoh orang. Tidak ada di sini, tempat lain, meskipun kadang-kadang tidak jauh beda. Itu yang kedua, kita akan berupaya supaya bagaimana kita hidup ini merasakan aman dengan situasi dan dengan siapapun kita. Yang ketiga, apa yang disebut kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang. Ini kebutuhan pertemanan, sahabat, komunitas, pasangan, dan bentuk relasi yang lain. Pokoknya kita berupaya supaya kita punya komunitas. Di Robang Milan grup HP ini ada berapa banyak grup? Banyak sekali. Pokoknya mungkin ada grup kantor, grup sekolah, grup masa lalu, maksudnya SMA, macam-macam. Saya sendiri dengan Pak Jenny itu satu grup di beberapa grup, satu komunitas di beberapa grup karena kami sama-sama pencinta main badminton. Pak Mas SM tak nama leh, bayi acara nasi TV deh nata. Tapi pokoknya kami beberapa punya satu grup. Makanya kita meskipun disebut satu jemaat, di jemaat ini pun masih ada komunitas-komunitas. Karena kita butuh itu, kita butuh rasa sosial. Dalam hal ini pada tingkat ketiga inilah Maslow mengatakan kita kadang-kadang mengapa memiliki rasa cemburu karena ada rasa memiliki di dalam diri kita yang kita berupaya supaya itu dijaga dengan baik. Kan memang manusia itu punya pasangan untuk memiliki. Dalam hal ini lawan jenis. Meskipun ini sekarang menjadi pergumulan gereja, sabab kadang-kadang maksud sama tahu diarahkan soal bagaimana punya pasangan dengan lawan jenis. Misalnya hewan itu punya musim kawin beberapa. Tidak semua hewan punya musim kawin, tapi manusia sepertinya tidak ada musim kawin. Tidak ada. Pokoknya yang mulai dari bangsanya. Malah kemarin musim corona istrinya negatif tapi positif hamil akibat di rumah aja. Tapi inilah juang gereja secara khusus gereja Toraja masa kini dan kita BPI. Begini, ayam itu tahu mana sesamanya ayam. Katandaya manuk umban tu pada manuk, umban tu manuk birang, na manuk laki. Tapi yang kita tu demo tolino manusia budak untuk tahu tahan tandai umban tu jantan, umban tu betina. Bahkan kadang-kadang dia juga sudah berperilaku seks dengan binatang. Budak mau tahu sesuatu. Totemo. Ini yang kita istilahkan LGBTIQ+. Pak Toko Seto. Tapi bagaimana gereja Toraja menyikapi LGBTQ? Nah, kau tu bab 3 PGT
semua manusia itu diciptakan menurut gambar. Karena semua manusia diciptakan menurut gambar, maka gereja harus merangkul semua manusia, apapun orientasi seksualnya. Tapi ketika manusia yang apapun orientasi seksualnya ini mau menikah, bab 7 PGT kita mengatakan dia harus laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena bagi gereja Toraja, perkawinan itu prokreatio, pro memihak kepada penciptaan. Artinya kalau orang kawin harus ada penciptaan manusia baru. Maka yang harus diberkati adalah laki-laki dan perempuan, karena laki-laki dan perempuanlah yang melahirkan manusia baru atau penciptaan. Itu posisi gereja Toraja. Kalau kita bicara bagaimana sikap gereja Toraja terhadap gay, homo, lesbi dan macam-macam, secara orientasinya gereja menerima diarahkan secara pastoral. Tapi yang pemberkatan, gereja Toraja hanya menerima pemberkatan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuanlah perkawinan itu dilahirkan penciptaan manusia baru. Nah, itu sedikit penegasan karena ini menjadi percakapan yang agak kuat dalam beberapa waktu terakhir, secara khusus karena ada rekan saudara seiman kita misalnya di Katolik yang mengeluarkan surat penggembalaan bisa memberkati sesama jenis. Jadi ada memuani pada muani mulai kawin, rekan-rekan kita di Katolik agak sedikit mulai menerima, tapi bukan diberkati seperti laki-laki dan perempuan, tapi karena dia mau minta berkat, gereja Katolik mengatakan harus diberi berkat. Nah, posisi kita belum ada di situ. Itu hal lain dan itu tentu proses katekisasi di jemaat ini. Itu yang ketiga, kebutuhan pertemanan. Yang keempat, Maslow sebut sebagai kebutuhan akan penghargaan. Semua kita ingin dihargai. Apapun. Setelah kau menikah sepertinya kau tambah gemuk. Oh iya, saya sekarang sudah boboho, bondeng-bondeng hot. Oh, kau setelah menikah sepertinya menjadi tikus, maksudnya tinggi kurus. Biar tinggi kurus, yang penting manis, bukan manis tapi manisan. Siapapun mau dihargai. Koster di sini harus dihargai. Satpam di sini kalau ada harus dihargai. Tata usaha di sini harus dihargai. Lektor harus dihargai. Siapapun mau dihargai. Ding pemiraka saya kau memang kebaktian hari Minggu, memang kebaktian bisa lama itu naik poster atau tata usaha nih kok kurus banget. Dan padahal mereka butuh itu. Siapapun, kita saja butuh. Misalnya saya Nina pasti jembang tong kambarai melong bangun cilla mo. Melong bangun bayu moe kapten lengulun tapada marica toke. Diapresiasi, dijempol dan macam-macam. Tanya saja anak muda di Instagramnya, TikToknya, apa yang dia kejar? Jempol. Kenapa? Ya karena kita suka diapresiasi. Itu kebutuhan yang keempat. Yang kelima apa yang disebut self actualization needs, kebutuhan akan aktualisasi diri. Pokoknya kita mau supaya kita dapat panggung, nah tandai tahu apa tuh skill ta, apa kompetensi ta, apa potensi kita yang bisa dilihat dan disaksikan orang. Itu 5. Menariknya, yang perhatikan itu bagaimana sapiens, makhluk yang berpikir, bicara 5 kebutuhan ini, ternyata semuanya bicara tentang dirinya. Dan istilah antroposentris, berpusat pada manusia, pada dirinya sendiri. Nanakwa itu Baba Santa, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Bayangkan waktu Maslow, pikiran kita ini digunakan supaya diri kita bisa berkembang, bisa besar, memenuhi 5 kebutuhan tadi. Tapi waktu pengesu yang memorai rondo, kalau kamu menjadi muridku, 5 ini harus kau sangkal, 5 ini harus kau abaikan, 5 ini harus kau tinggalkan dan kau pikul salib. Itu kan antitesis. Kita dituntut untuk memenuhi 5 ini, tapi kalau mau menjadi muridnya Yesus, maka Yesus sangkal itu. Lalu sangkalnya kau harus pikul salibmu. Pikul salibmu ini hanya Lukas satu-satunya yang mengatakan daily, setiap hari memikul salib. Menyangkalkan di situ juga bisa dapat berarti menolak kalau kita memeriksa teksnya, mengingkari atau melepaskan. Memikul salib bisa juga berarti mengambil, bangkit dan mengangkat. Kondikada sistem. Ketika orang berlomba-lomba menggapai puncak istana, Tuhan justru menyatakan kemuliaannya di padang belantara yang jauh dari istana.
Itu berita raja. Ketika raja dideklarasikan di kemegahan kerajaan, raja damai itu justru diletakkan di dalam palungan. Ketika Yerusalem menjadi pusat kehidupan, Yesus justru dilahirkan di Bethlehem, rumah roti. Yesus tidak dilahirkan di kandang, tentu itu hal lain. Ketika Yakobus dan Yohanes berebut duduk di sebelah kiri dan kanan, Yesus katakan, kamu harus jadi hamba dan yang terkecil. Itulah salib, itulah penyangkalan diri. Jadi bayangkan, semua kita beranikan diri memamerkan segala yang ada pada kita. Nah, kok pengisu otak yang stok salib dan pikul dan ikut menderita. Ketika apapun sekarang yang digunakan mengejar popularitas, tapi nakor Yesus, kalau kau punya rasa marah, kalau kau punya rasa bermusuhan, kau harus menyangkalnya. Kenapa? Karena Yesus katakan kau harus mendoakan dan mengasihi musuhmu. Nah, lebih saya tahu yang betul di sana pikul salib dan menyangkal diri. Bayangkan kesenti liuna ala kau tahu, nah kada-kadai liuna, nah lese-lese liuna, nah pandang enteng liuna. Tapi saya harus menyangkal rasa marah. Tapi memang begitu, saya harus menyangkal itu dan memikul salib. Kan ada istilah, kalau ada orang lempar kita dengan batu, balas dengan kapas. Tapi bisa dikuat, kalau ada orang lempar kita batu, balas dengan bunga, tapi dipastikan itu bunga ada di dalam potnya. Kan pasti lebih bermasalah. Bayangkan kalau saya punya rasa marah, saya punya rasa bermusuhan, nalam moreliunan kan di mamada kita tahu. Pasti bisa, tapi nak pengisu, oh tidak, kau harus sangkal itu dan harus kau ambil salibmu kau pikul. Maka satu permusuhan untuk kau sangkal, tapi harus kau pikul. Kan sulit. Tapi memang begitu. Yang harus disebut sebagai sangkal diri dan pikul salib. Dan ibu-ibu, waktu saya masih jadi pendeta jemaat, rampo jabono nak makan ikan ini ala ko sang benang pak pendeta. Aku betul beri. Pokoknya nah pak dikili penang ketua perpekada. Buka jadi, nak aku putuskan mau share kok kaburu. Tak kemudian pak kadai langsung kuangkaran jempol mantap. Nak komite apa misalnya to na makan ikan ini aku nok ampak kadai sama kok kaburu. Mikoi mantap kuan. Nah tongam bang siang misalnya lah. Saya kau miru kok kaburu, tak bilang mulai pak kadai sahabat. Muinde komite di kaburu. Nah ini itu ibu, tak sampai selamat pagi. Tak. Nang lauk untuk tu pertemanan mi dan percakapan mi. Jadi yang mikoi kumua nang kebulu mau atemi no kapo impak kadai. Ya sudah, kau nang lasi bang betul. Kamu tu tulan timbangi, kamu tu tulan tangai, kamu bukan tu tulan pasang. Tapi yang mimperangi kumua tam nak kau mimpuang. Nak kau itu pengisu nak kau lamu sangkal tu siapa lamu kasih itu musuh. Ayat makasih. Berat. Ketika banyak orang khawatir dengan masa depan, Tuhan bilang masa depanmu itu ada di tangan. Misalnya yang paling banyak orang khawatir itu jodoh di sebuah tempat. Bukan pokadai yang nabi PGT kan dengan istilah anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa itu 15 sampai 35, anggota luar biasa itu 35 tahun ke atas. Payahna jomblo 4 kategori. Jomblo biasa itu umur 15 sampai 25 tahun. Jadi yang umur 25 tahun ke bawah mi jomblo biasa toh. Tapi yang umur 25 sampai 35 mi jomblo pak, oh itu jomblo luar biasa. Tanya kamu deh Pak Robi tanya. Tapi yang umur 35 sampai 45 na jomblo pak, itu jomblo kadaluarsa. Yang umur 45 ke atas na jomblo pak, itu jomblo berbisa. Yang umur 50 mau na jomblo bangsa, dan yang jomblo tuh bombo. Tapi kan apa juga itu firman Tuhan, memang ada orang yang diciptakan untuk tidak menikah, jadi tidak perlu merasa itu sesuatu yang berat kan. Tapi di Toraja ini di Indonesia secara khusus unik. Yang ada tahu tak kena menikah disangai ini patto, tapi untuk laki-laki. Patto itu kan dari kata apa? Pastor. Di Indonesia itu unik, istilah pastor itu hanya untuk teman-teman kita di Katolik. Tapi yang di kuah gembala, oh untuk teman-teman kita di
karismatik, Pantekosta, Pak Gembala cuma. Tapi ini kok Pak Pastor, lembang tengah atau semua Katolik. Padahal pastor itu bahasa Latin, bahasa Indonesianya gembala. Itu satu kata itu, sama maknanya. Jadi sama saja. Ini pastor ini bahasa Latin, bahasa Indonesianya poimen, bahasa Indonesianya gembala. Biasa kutunan. Dan kami pandita Gereja Toraja, tolong dong ditampaikan gembala. Tahu, masa hal itu ditampaikan gembala. Cukup mau pandita. Betul baik. Para bahasa Toraja itu gembala. Pangkambi atau tomanglah. Nah, apa tuh dilah? Apa tuh dikambi? Dong. Bayangkan kemarin belum Pak Pendeta Samuel atau Pak Pendeta Petrus nih, selamat pagi Pangkambi. Nah, bu anak Pak Pendeta lama, yo selamat pagi dong. Jadi dah usah. Tambah bang bukan Pak Pendeta, dah usah Pak Gembala sama Pak. Kisahnya gue jawab iya dong. Mana semua orang Pak Pangkambi, yo mana semua. Tapi itu kita ada di masa kadang-kadang merisaukan masa depan, katakanlah terkait dengan jodoh tadi, itu klasik. Biasanya perempuan itu standar pacarnya atau suaminya Lee Min Ho. Ternyata yang datang kemari bukan Lee Min Ho, lemon tea. Standarnya Nicholas Saputra, yang datang kemari Sampurata. Laki-laki mau pacarnya seperti atau istrinya Chelsea Islam yang datang pembawa siap. Kan gini ada itu doa minta jodoh. Ya Tuhan, jadikan si dia jodohku. Jika Tuhan merancangnya jadi jodoh orang lain, tolong batalkan, jadikan jodoh. Kan dulu cinta ditolak, dukun bertindak. Sekarang cinta ditolak, medsos, jari-jari, digital yang bertindak. Jadi tadi kalau dulu manusia Homo sapiens, sekarang manusia itu beranjak dalam banyak ilmu secara sosiologi. Sekarang mereka beranjak filsafat, maksud saya, dari Homo sapiens beranjak ke Homo Homo digital, maksudnya Homo manusia yang seluruh kehidupannya itu di jari-jari, di ujung jari. Kan begitu. Semua kita, kehidupan kita di jari-jari kita. Mau makan bisa HP, mau kerja bisa HP, macam-macam. Itu kita menuju Homo digitus. Di perjalanan dari ke Wawandula kemarin, kupurai itu tulisan jo belakang trek terkait jodoh. Kan supir trek itu kreatif belum gara-gara kata-kata. Nah, kalau tulisan sama pelentiran, jodoh itu di tangan Tuhan, tapi jika hamil duluan Tuhan lepas tangan. Bayangkan ya, kita mengikuti Yesus. Nah, kau bukan kau sangkal dirimu, kau pikul salib, tapi pada saat yang sama, nah kau bukan jangan khawatir tentang hidup. Baik konten. Kan Maslow tadi kita berupaya mewujudkan 5. Nah, kau yang bukan sangkal dirimu pikul salib, tapi pada saat yang sama dia juga bilang jangan khawatir tentang hidupmu, tak sehelai rambut pun yang akan jatuh tanpa saya tahu. Itu menarik. Matius 6 ayat 25. Janganlah kamu khawatir akan hidup. Allah yang memikirkan dan merancang hidup dan masa depan kita. Ini yang Karl Barth sebut, teolog abad 19. Jika agama-agama itu adalah upaya manusia mencari Tuhan, ya agama Kristen dalam hal ini Injil itu adalah deklarasi Tuhan yang mencari manusia, dan Dia yang datang menemukan kita dalam kepenatan, ketersembunyian dan kehinaan. Dia yang menang. Itu cara Tuhan mengatakan, kalau kau pikul salibmu, oke, itu berat. Kalau kau sangkal dirimu, itu berat. Tapi pada saat yang sama apa? Jangan khawatir. Apalagi kalau ibu bapak membaca dengan baik, karena kuat. Kalau ada orang yang memperjuangkan nyawanya, kehilangan nyawanya. Tapi kalau ada yang kehilangan nyawanya karena dia akan memperoleh. Dan salib itu banyak macamnya, banyak modelnya, banyak bentuknya. Kalau tadi jodoh, kalau tadi pekerjaan, ikatan suami istri juga itu salib. Bayangkan kalau tiba-tiba istri kita berubah menjadi seperti harimau, macan, atau tiba-tiba suami kita seperti kambing, bau kambing. Itu juga salib. Kan yang kamu menikah, enak tidak enak, ya harus enak, harus dimakan. Tak bisa bertukar lah, tidak mungkin. Salib juga ya, Pak. Tiba-tiba misalnya suami atau istri kita sakit, salib.
bisa dilepaskan. Oma opa merayakan ulang tahun perkawinan ke-50. Lalu ketika habis ibadah, mereka masuk ke dalam kamar pengantin. Kita didesain sudah mengenang ketika mereka menikah pertama kali dan sudah 50 tahun. Di dalam kamar, nah buat opa, kita sudah 50 tahun menikah. Bolehkah kita mengucapkan sebuah rahasia yang selama 50 tahun kita sembunyikan? Nah kami oma, oke baik, silakan dicerita. Nah kami itu opa, begini oma, selama 50 tahun kita menikah, saya pernah selingkuh. Tapi kan tadi sudah janji, ini adalah hadiah perkawinan, jadi kita tidak boleh marah. Oke, jadi apa rahasianya opa? Nah kami, tolong oma buka di bawah bantal. Jadi ini bantalnya opa. Oma buka begini, oh ternyata 10 biji jagung. Apa maksudnya ini 10 biji jagung opa? Nah kau tuh opa, selama 50 tahun kita menikah saya pernah selingkuh. Dan setiap saya selingkuh saya ambil 1 biji jagung. Berapa kali selingkuh? 10. Oke, tapi tidak boleh marah, kan ini hadiah 50 tahun. Sekarang gantian, apa rahasia oma? Buka di bawah bantal. Opa buka bantalnya oma, ternyata ada 1 biji kacang hijau. Tapi ketika opa mau ambil itu 1 biji kacang hijau, ada uang jatuh 200.000. Opa jadi berpikir, kalau cuma 1 biji kacang hijau berarti istri saya cukup setia. Cuma 1 kali selingkuh. Tapi kenapa ada uang 200.000? Bertanyalah opa, apa maksudnya ini opa? Nah kami itu oma, sama dengan opa. Selama kita menikah saya juga pernah selingkuh. Dan setiap saya selingkuh saya ambil 1 biji kacang hijau. Dan uang 200.000 itu adalah hasil penjualan 2 liter kacang hijau. Mbak nama saga. Mbak nama saga. Oh, 2 liter pak. Kacang hijau boleh opi. Maka mana bang? Itu juga salib. Kita ini disebut kena puber umur 15. Umur 40-an ke atas kena kita puber kedua. Itu salib kena di puber kedua. Kita harus menyangkal ketika puber kedua itu muncul. Kita harus sangkal diri kita bahwa muncul lomba dan kita harus pikul itu. Pun ketika kita kena puber ketiga di umur 60 kayak mana besok lagi, itu juga akan muncul, tapi kita harus pikul. Tidak bisa dilepas. Pun ketika misalnya kita di usia omong opa sekarang dan kita sakit, itu salib yang harus dipikul. Tidak bisa dilepas. Jangan mengatakan saya kasih orang lain, tidak bisa. Di sebuah khotbah perayaan Natal saya menyampaikan begini, kan siara hidup itu mendapatkan dan melepaskan. Jadi kalau kita bersiara hidup setiap hari, kita melakukan perjalanan setiap hari maju ke depan, proses maju ini kita menemukan, mendapatkan, sekaligus kita harus melepaskan. Maksudnya begini, kalau ada ibu bapak mendapatkan umur panjang, siap-siaplah juga untuk melepaskan. Melepaskan apa? Kalau ibu bapak umur panjang, artinya ibu bapak mendapatkan umur panjang. Pada saat yang sama ibu bapak harus melepaskan anak-anak pergi meninggalkan ibu bapak. Karena punya keluarga, punya istri, punya suami, punya rumah, pergi kerja di tempat lain. Kita mendapatkan umur panjang sebagai orang tua, kita juga harus melepaskan anak-anak kita keluar dari rumah. Kita mendapatkan umur panjang, kita harus juga rela melepaskan pasangan kita lebih duluan meninggal. Jadi mendapatkan itu juga harus melepaskan. Kalau kita memutuskan untuk mendapat suami, mendapat istri, kita mendapatkan suami atau istri, pada saat yang sama kita harus menanggalkan masa muda. Kan begitu. Jadi perjalanan itu kita mendapatkan, sekaligus harus paham bahwa kita harus melepaskan. Karena kalau tidak, kita menjadi orang yang agak sulit. Sekaligus pada saat yang sama kalau kita disebut sebagai murid-murid Yesus, kan kita disebut sebagai orang yang sama, orang yang diselamatkan, orang yang dihisapkan ke dalam keselamatan itu. Apa buktinya? Melalui baptisan dan perjamuan. Baptisan menunjukkan bahwa kita sudah menjadi murid, dibaptis ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu perjamuan itu menunjukkan bahwa sebagai murid-murid Yesus kita
kita setara, equality, setara kita, sama kita. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yang moto yang tama perjamuan yang dipakaikan sloki, yang dolo-dolona apa cawan. Bulan dipatu karena teh cawan gelas Duralex, tapi bukti Pak. Saya sendiri tidak pernah ikut itu. Lalu yang nama perjamuan mau tahu dolo-dolo, nah bisa itu gelas biasa untuk ibu damar itu masuk gigi sebelum kita. Orang berikutnya itu ban nama lain teh, jadi sugi dete, dempangan dete ya yang biasa merasa sugi. Melo siapa toh? Tapi ya ke mana orang keempat, nah tapi mau tuang bulan. Ikutan itu tomato orang pertama atau orang kedua, matum barangkali tomato na mitandai ko mo dapat tahu mitampu ina kami nasi pisang itu niru rarana pongi susang tahu menjadi budak-budak bang supaya masayo namanya dia maaf perjamuan. Tapi itu ketika kita disebut gereja, kita menikmati kegerejaan itu sebagai keluarga. Sama nasan kita disebut keluarga. Tak itu parenge, tak itu bangsawan, tak itu puang dan macam-macam. Kayak disebut keluarga, sama-sama kita disebut umat. Maksudnya kita sama-sama orang yang pasif yang dipanggil. Tidak ada yang tidak dipanggil, tidak ada yang merasa bahwa karena ada aksinya lalu Tuhan dipanggil. Sama-sama kita disebut tubuh Kristus, artinya anggota tubuh. Tidak ada yang setengah kepala atau setengah tubuh, tidak ada. Memang kan kita raja ini agak sulit dipahami sampai kita kuat dengan stratifikasi. Akan biasa paningoy. Iro kami itu patung Tuhan Yesus do. Nah berkati to kota Maakale. Nah buku hitam tu sangala. Matu mana buku hitam tu sangala sabab udah puang lan. Nah ya bang murasi berkati kan. Yang ada solam sangala ada bising. Kan begitu. Atau dalam banyak hal sebagai seorang yang disebut anggota tubuh Kristus, umat Allah dan keluarga Allah, hal-hal tertentu kadang-kadang membuat kita merasa tidak menjalankan tugas dengan baik. Saya mau memasukkan istilah diaken dalam bagian renungan ini. Diaken itu kan dari kata diakonos, pelayan meja, penyedia hidangan. Pokoknya ya dia pelayan meja, penyedia hidangan yang mempersiapkan masakan bagi tuannya, diakonos. Menjadi diaken. Yang menarik, kata diakonos itu selalu dilekatkan dengan kata lain, doulos, hamba, slave, kaunan. Jadi diaken itu pelayan meja sekaligus kaunan dalam tradisi perjanjian baru. Yang menarik adalah istilah doulos ini bertetangga juga dengan istilah diabolos. Apa itu diabolos? Matius 4 dan Lukas 4 soal iblis yang mencobai Yesus. Iblis yang mencobai Yesus kalau dalam bahasa Indonesia tidak terlalu kentara bedanya. Jadi kalau dalam bahasa aslinya salah satu iblis itu disebut diabolos. Diabolos itu penghasut. Menghasut Yesus, mengubah batu menjadi roti, menghasut Yesus untuk membuang diri dari hubungan baik Allah. Itu disebut diabolos. Bayangkan ya, saya yang harusnya diakonos sekaligus doulos, yang nanti aku pahami dengan baik doulos dan diakonos, pelayan meja dan kaunan, bisa posisi kadang-kadang menjadi diabolos, penghasut. Dia apa melo digaragai, oh kita tuh jadi provokator, provokator gitu. Itu catatan yang menarik. Maksud saya begini, kalau ada di antara ibu bapak menjadi pejabat gereja, kutanai di dapur tu anak tah kesulit kita kono, dia kau mira kabar cita-cita menjadi penatua, dia kau mira kabar cita-cita menjadi diaken. Kalau itu ada berarti ibu bapak menjalankan tugas itu dengan baik. Yang keberatan toko, berarti ada masalah dengan kediakenan dan kependetuaan kita. Dan pas sekolah di kutanai, kau mau jadi apa? Saya mau jadi pendeta kayak bapak. Kenapa kau menjadi pendeta kayak bapak? Karena itu semua orang takut sama bapak. Takut itu polisi sama bapakku, takut tentara, takut bupati, takut gubernur. Kenapa bisa takut gubernur, bupati, tentara, polisi sama bapakmu? Kau lihat nih kalau hari Minggu, kalau bapak aku bilang berdiri itu bupati. Kalau bapak aku bilang duduk itu bupati. Maksud saya adalah keseharian hidup kita adalah menjadi teladan, menjadi orang yang selalu disebut keluarga, pelayan bagi sesama, karena memang itu salib kita, dan itu yang harus kita pikul, dan memang kita harus sangkal bahwa kita ini bukan bos,
Gereja itu kita sama-sama disebut sebagai keluarga, sama-sama kita disebut kaunan, sama-sama kita disebut anggota tubuh yang akan terus memberi satu dengan yang lain. Dan yang menarik, dalam seluruh gerakan yang disebut umat Allah, keluarga dan tubuh Kristus, semua kita ini disebut sebagai kelompok yang telah diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari dosa, dari kematian. Ini bagian terakhir dari renungan saya malam ini. Begini, Buddha itu kadang-kadang salah paham teologi Gereja Toraja. Yang nadin tomate madadabang itu pokadai selamat jalan ke rumah Bapa. Apa yang salah dari kalimat itu? Nanti mati baru orang sebut selamat jalan ke rumah Bapa. Di situ masalahnya. Kan teologi kita mengatakan begini, ketika kita sudah mengaku, sudah dibaptis dan menerima perjamuan, artinya kita sudah dihisapkan ke dalam kehidupan. Kita sudah ada di dalam Kristus. Nah, bagi kita, Kristus itu juru selamat, Kristus itu kebenaran, Kristus itu kehidupan, dan Kristus itu jalan. Artinya, setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus ada di dalam kehidupan, ada di dalam kebenaran, ada di dalam Roh Allah, ada di dalam Kristus, dan Kristus itu adalah kerajaan Allah. Kristus itu adalah kerajaan sorga. Setiap orang yang sudah percaya sama Kristus artinya dia sudah ada di dalam sorga sejak dia percaya melalui baptisan dan perjamuan. Bukan baru nanti mati baru dia masuk ke dalam sorga. Tidak, sejak semula ibu bapak sudah menjadi orang sorga. Sekarang, jadi ibu bapak ada sekarang di mana? Bukan di bumi. Ibu bapak sekarang ada di sorga, di dalam kerajaan Allah. Di dalam apa? Di dalam Kristus. Lucu liu kita memahami ke semua. Oh mati pada aku kemarin terima kerajaan sorga. Bukan begitu teologi kita. Teologi kita mengatakan sejak kita percaya kepada Kristus, nah Kristus itu kerajaan Allah, Kristus itu sorga. Berarti kalau saya ada di dalam Kristus sejak semula, saya sudah ada di sorga. Itu surga nasan komite. Jangan merasa mati kita menetama. Tidak begitu teologi kita. Teologi kita jelas. Sejak semula kita sudah ada di sorga. Ada ibu bapak ada di mana sekarang? Di sorga. Jadi sorga itu bagi Gereja Toraja bukan tempat, bukan lokus, tapi relasi. Relasi dengan Allah. Kalau kita sudah punya relasi dengan Allah, itulah sorga, itulah kehidupan. Lalu kalau ibu bapak bertanya, kalau ini sorga, kalau di rumah itu sorga, kalau di gedung gereja itu sorga, kalau di pasar atau di kebun atau di kantor itu sorga, lalu kenapa masih banyak kesusahan? Kata PGT kita, teologi kita mengatakan, untuk itulah ibu bapak diutus untuk mengerjakan tugas kerasulan, mewartakan kerajaan Allah. Jadi ibu bapak adalah orang sorga, dan ibu bapak sudah di sorga. Kenapa? Karena sudah ada di dalam Kristus. Jangan lagi merasa nanti mati baru masuk ke dalam sorga. Tidak begitu. Teologi kita begini. Agio betul Pak Robi, Pak Jenio pas sama hutan deduk asitan dan bukan. Pak Jenny kira-kira mulai komira kama siang melambit besok pagi pergi keliling kota Makale pakai baju TK. Mau? Kenapa? Kenapa tidak mau? Malu. Nah, bayangkan ya, ibu bapak, kan ketika kita sudah menerima Kristus, kita ada dalam Kristus, baju kita itu bajunya Kristus, baju keselamatan sejak kita terima. Artinya ya mau kita tahu bateta ini baju kita, baju keselamatan. Nah, karena baju keselamatan tidak mungkin saya menggunakan lagi yang bukan baju keselamatan. Kenapa? Karena saya malu kalau tidak menggunakan baju keselamatan. Sabatannya mau kubayungku toh, tu apa mariga, apa kutampen, sabah anak nama Bung Yesus. Saya sudah menjadi murid dari Kristus. Dan sejak itu itulah jubah saya, itulah baju saya, itulah badai saya, dimanapun saya pergi. Nah itu nih kita sekarang. Baju ibu bapak itu bukan lagi baju dosa, bukan lagi baju kematian, tapi baju kehidupan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Makanya ibu bapak sudah ada dalam keselamatan, sudah di sorga, bukan lagi nanti mati. Itu teologi kita. Dan semoga itu terus yang menerus kita hidupi, meyakinkan kita menjalani masa hidup sekarang. Mau kita masih muda, mau kita sudah tua, mau kita sakit-sakitan, kita sudah tahu kita sudah berjubah keselamatan.
Dan saya hadir di sini untuk menyampaikan berita kerasulan tentang kerajaan Allah yang harus diteruskan untuk semua bangsa. Napa sake kami puang sidia kami kamarampasan. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan secara bersama-sama. Mengikuti Yesus itu sungguh sangat susah. Karena kita ini adalah manusia yang lemah. Kita ini adalah bejana tanah liat. Tetapi bejana tanah liat itu Tuhan juga mau pakai. Dan ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk dituntun oleh Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membentuk kita bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada sungguh bangga.
Saudara-saudara, mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu kami boleh merenungkan firman-Mu. Dalam kehidupan mengikut Engkau, kami dituntun oleh Roh Tuhan untuk menyangkal diri dan memikul salib. Tapi di saat yang sama Engkaulah yang menjadi jaminan dalam keputusan untuk menyangkal dan memikul salib. Segala kehidupan kami ada dalam kuasa-Mu. Engkaulah yang berdaulat, menjadikan pikulan salib kami itu memuliakan nama Tuhan dalam masing-masing panggilan hidup yang Tuhan karuniakan. Semua yang hadir punya keluarga, punya pekerjaan, punya pergumulan. Mohon Tuhan menuntun semua keluarga, pekerjaan, dan juga pergumulan kami jalani dengan baik. Kami berdoa bagi rangkaian kegiatan proses penahbisan gedung gereja jemaat di tempat ini. Ada beberapa event yang boleh selesai dengan baik, Tuhan dimuliakan di dalamnya, dan beberapa waktu ke depan secara khusus dalam proses ibadah penahbisan pada hari Sabtu yang akan datang, Tuhan berkenan menolong semua persiapan jemaat boleh berlangsung dengan baik, dan melalui proses peribadatan itu monumen iman boleh menjadi cerita yang akan terus hidup dalam hati setiap anggota jemaat di tempat ini, pun juga secara umum di dalam gereja Toraja. Berdoa untuk semua yang Tuhan pakai di malam hari ini menyatakan pelayanan Tuhan kepada jemaat. Tuhan memberkati semua talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Berdoa untuk kedua pendeta di tempat ini, Pendeta Samuel, Bapak Pendeta Petrus, yang bersyukur boleh tiba dengan selamat setelah menjalani proses perobatan di Makassar tadi pagi, boleh tiba terus menopang dalam proses pemulihan selanjutnya. Berdoa untuk segenap penatua, diaken, koster, tata usaha, pengurus solige, panitia-panitia yang ada. Tuhan memperlengkapi mereka semua. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hiburkan. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Ada Mama Erwin, ada Bapak Yohanes, Ibu Naomi, Bapak Henrik, Kakek Muti, dan mungkin masih ada yang tidak kami sebut. Mereka semua dirawat di rumah sakit. Mohon Tuhan sembuhkan. Berkati keluarga yang menjaga. Tanda syukur telah kami berikan, kiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan melalui jemaat menata persembahan ini. Berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan berkenan menolong secara khusus dalam rangkaian pesta demokrasi. Tuhan berkenan menolong semua pihak-pihak yang Tuhan pakai di bangsa ini. Setelah persekutuan ini selesai, kami akan melanjutkan hidup kami. Tuhan berkenan menopang, melindungi, sehingga kami boleh menikmati seluruh rangkaian perayaan di Desember ini. Terlebih ketika ada keluarga-keluarga yang merencanakan untuk kembali berjumpa, bersuah dengan rumpun keluarga besar, secara khusus dalam menikmati momen iman penahbisan gedung gereja. Tuhan berkenan memberkati seluruh keluarga kami yang akan melakukan perjalanan. Setelah persekutuan ini selesai, kami melanjutkan hidup kami. Tuhan menjaga kami. Dengarkan doa kami Tuhan, jawablah doa ini kami sampaikan kepadamu dalam pengasihan anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sepatah kata dari pimpinan majelis, disilakan.
Selamat malam dan shalom untuk kita semua. Saya mewakili seluruh majelis gereja, panitia penahbisan, dan seluruh jemaat yang boleh hadir malam hari ini menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Tommy Supriyanto, Master Teologi, yang Tuhan utus, Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Nya kepada kita malam hari ini melalui ibadah kebaktian penyegaran iman ini. Kiranya sungguh-sungguh iman kita disegarkan dari firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya pada malam hari ini. Bapak Pendeta Tommy Supriyanto saat ini sementara ditugaskan menjadi tenaga dosen di UKI Toraja dan juga di Institut Teologi Gereja Toraja. Kita doakan sehingga Tuhan terus memperlengkapi untuk pelayanan di tengah-tengah gereja Toraja. Sekali lagi terima kasih boleh meluangkan waktu di tengah kesibukan yang ada, boleh hadir bersama-sama dengan kami, berbagi, menikmati dalam perayaan mensyukuri gereja ini yang Tuhan karuniakan bagi jemaat melalui penahbisan. Sekali lagi terima kasih dari semua yang mengambil bahagian pada malam hari ini, semua yang terlibat mensukseskan kegiatan kita, ibadah kita malam hari ini. Dari tempat ini kami sampaikan terima kasih. Terus kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan beri kita cuaca yang baik sehingga kita semua dimungkinkan untuk boleh hadir, dan doa kita semua Tuhan terus juga beri kita cuaca yang baik sampai pada cara-cara yang kita lakukan bersama. Ya Tuhan beri kesehatan kepada kita semua, boleh kita bersyukur juga doa kita jemaat sehingga Tuhan Bapak Pendeta Petrus memperkenalkan boleh hadir sama-sama dengan kita di tengah hubungan pada sakit dan menjaga doa kita sehingga dimungkinkan kita boleh hadir di tengah kita. Itu yang dapat kami sampaikan, dan untuk nanti sesudah ibadah ini masih ada juga acara nanti disampaikan oleh panitia kepada kita semua. Terima
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lalu untuk kita dalam kebaktian kita segala puji syukur hanya bagi-Mu. Tawa kami. Ini Ya, okelah pemirsa yang ada di tempat yang jauh di perantauan, kita berada di atas bukit. Ya, indah pertama kali. Oke ya, Kapus Bukit Raja ya ini Raja.
Sayangnya kolam Makale tidak bisa kita lihat karena terhalang oleh kayu. Dan begitu kita menoleh ke sebelah kiri kita dan menoleh ke atas puncak, mana mikirnya? Oh nanti ada mi. Oh di atas saja. Wah ini dia. Inilah patung Yesus memberkati di atas bukit atau Gunung Burake. Wah mantap guys. Ingat dulu, saya pernah jadi anggota jemaat di sini. Herman Menggasa, oke ya. Semoga sehat-sehat selalu di perantauan. Oke, kita akan menyaksikan intervensi sedikit mana Ki? Siap. oke baik. Pak Gimana Victor, kabarnya? luar biasa. Banyak perkara apa di Benden aman? Aman. Hidup sehat tanpa narkoba. Oke, baik. Ya. Sabayan na sama itu pala. Cara yang sangat sakral untuk penghabisan gedung gereja ini, sementara di sekitar kita masih kotor. Olehnya itu kepada Bapak Ibu sekalian, saya harapkan kami dari panitia mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk hadir bersama-sama besok untuk membersihkan. Kantong sampah sudah disiapkan semuanya, dan segala sesuatunya sudah tersedia oleh panitia. Saya kira itu sekali lagi mohon pengertian dari Bapak Ibu sekalian untuk hadir besok. Sekian dan terima kasih. Ya, Bapak Ibu, tersedia berkat Tuhan untuk kita satukan dengan tubuh kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita menerimanya, mohon kesediaan Ibu Penatua Tabita untuk memandu kita dalam doa jamuan kasih. Bapak Ibu, sebelum kita menikmati berkat Tuhan, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami selaku jemaat Herman Menggasa untuk boleh beribadah pada sore hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh diperdengarkan, biarlah itu akan menjadi bagian kehidupan kami untuk menjalani hidup ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan menikmati berkat-Mu dan makanan minuman, biarlah Tuhan memberkati makan ini. Ya, oke lah. Warga jemaat ataupun teman-teman, saudara-saudara yang lagi di perantauan, selamat Natal, selamat berjumpa kembali ya. Saat ini kita akan akhiri dulu live-nya Om Pit ya, karena nanti kita akan lanjutkan dengan lomba karaoke. Jadi terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah share, terima kasih banyak sudah follow, terima kasih banyak sudah like, sudah komen ya, terima kasih banyak semuanya. Semoga kita selalu diberkati. Sekarang lagi pembagian makanan untuk kita makan malam.